Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rafi Fauzi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. COVID-19 ini banyak sekali mengubah tatanan hidup manusia, terutama dalam sektor pendidikan, yang dimana tadinya pembelajaran diadakan secara luring, sekarang menjadi daring. Maka dari itu, saya mengadakan rumah belajar atau homeschooling untuk membantu para siswa di sekitar rumah agar dapat melaksanakan pembelajaran daring secara efektif, namun tetap mematuhi protokol kesehatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Baik. Alhamdulillah, masih semangat ya belajarnya ya? Masih. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ingin memimpin doa? Ya. Pak ya, silakan. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Pak Ali sudah memimpin doa pada hari ini. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang teks berita. Nah, pasti kalian pernah membaca berita. Nah, biasanya kita dapat menemui berita di berbagai media, baik seperti radio, televisi, koran, majalah, maupun media online. Nah, apa sih itu berita? Nah, berita adalah laporan peristiwa yang bernilai jurnalistik atau memiliki nilai berita yang bersifat aktual, faktual, penting, dan menarik. Atau bisa juga berita diartikan sebagai laporan, kabar, cerita, atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang aman. Nah, kemudian di sini ada ciri-ciri teks berita. Nah, apa sih ciri-cirinya? Yaitu yang pertama, bersifat objektif. Nah, objektif ini maksudnya sesuai dengan apa yang terjadi tanpa ada pengaruh atau pendapat dari orang lain. Kemudian yang kedua, berdasarkan fakta, bukan pendapat atau opini orang lain. Nah, kemudian yang ketiga, judul berita memiliki keseluruhan dari isi berita tersebut. Yang keempat, bahasa yang dipakai efektif, mudah dipahami, lengkap, dan memikat pembaca. Nah, mengapa bahasa yang digunakan efektif, kemudian mudah dipahami, lengkap, dan memikat pembaca? Karena berita ini bersifat sebuah informasi untuk banyak orang seperti itu. Jadi bahasa yang digunakan pun harus bahasa yang mudah dipahami oleh orang banyak seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada informasi atas suatu peristiwa disampaikan secara urut dan kronologis. Nah, kemudian data dalam teks fakta disajikan lengkap sesuai konteks dan dapat dibuktikan kebenarannya oleh semua orang. Kemudian dalam beberapa teks berita ini biasanya terdapat kebenaran yang berlapis. Nah, maksudnya itu, jadi ketika fakta yang terjadi di menit ini atau fakta yang terjadi saat ini belum tentu sama dengan fakta yang akan terjadi pada hari esok, karena fakta itu bisa berubah-ubah tergantung situasi dan kondisi. Nah, hal ini sering terjadi pada berita yang masih berkembang, contohnya kayak perkembangan virus COVID-19 ini seperti itu. Nah, datanya itu kan pasti akan berkembang terus, tidak hanya pada hari ini saja, pasti ada kemungkinan untuk hari esok akan berubah seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada penyampaian mengenai waktu, tempat, dan sumber berita harus valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian yang terakhir, teks berita memuat unsur 5W plus 1H. Nah, apa sih itu 5W plus 1H? Yang pertama ada what, where, when, who, why, dan how. Atau ada apa, di mana, kapan, siapa, kenapa, dan bagaimana. Nah, kemudian ada struktur teks berita.
berita. Yang pertama ada orientasi berita atau pembuka dari teks berita. Nah, berisi penjelasan singkat dari inti informasi atau peristiwa yang ditulis. Orientasi menentukan arah pemberitaan. Pembaca dapat mengetahui kira-kira apa saja yang akan menjadi isi berita. Nah, kemudian yang kedua ada peristiwa berisi urutan kejadian atau peristiwa. Nah, urutan kejadian tersebut dapat disampaikan secara kronologis. Nah, setiap detail peristiwa harus terverifikasi agar tidak terjadi misinformasi atau disinformasi atau kesalahan informasi. Nah, kemudian selanjutnya ada sumber berita. Nah, sumber berita didapat dari hasil reportase dan wawancara. Sumber berita antara lain dari hasil percakapan dengan narasumber, kemudian para ahli, siaran pers, data statistik, laporan atau surat atau dokumen resmi seperti itu. Nah, selanjutnya dalam menulis sumber teks berita kita harus overlook size atau maksudnya kita perlu menuliskan sumber berita ini seperti itu. Jadi sumber beritanya dari mana seperti itu. Nah, dari berbagai sudut pandang agar fakta yang disajikan semakin jernih seperti itu. Nah, kemudian yang kelima ada struktur kebahasaan teks berita. Nah, jadi struktur bahasa teks berita ini seperti yang tadi sudah dibahas, yaitu dengan sederhana mengutamakan pilihan kata atau kalimat yang mudah dipahami oleh pembaca. Nah, baik, sampai sini saya ada teks berita. Di sini ada teks berita. Coba tolong berikan satu. Nah, sekarang saya minta salah satu dari kalian untuk membaca teks berita tersebut. Siapa yang ingin membaca? Baik, silakan. Banjir di Rangkas Bitung. Banjir merendam pemukiman warga dan sejumlah bangunan sekolah di Lebak Banten. Selasa sore, para siswa harus menanggalkan alas kaki untuk berangkat ke sekolah. Guyuran hujan deras selama 3 hari membuat aktivitas warga dan para siswa terganggu. Salah satunya di sekolah menengah negeri 1 Rangkas Bitung, Lebak Banten. Banjir setinggi 30 hingga 50 cm membuat siswa harus berjalan menerjang genangan menuju sekolah tanpa alas kaki. Meski demikian, para siswa tetap semangat belajar. Hingga tadi malam, hujan masih mengguyur wilayah Rangkas Bitung, Lebak Banten. Warga berharap sistem saluran air segera diperbaiki. Baik, terima kasih Kiki. Nah, dari teks berita tersebut kita sama-sama akan membahas mengenai 5W plus 1H tersebut. Nah, yang pertama ada what, apa yang terjadi di dalam teks berita tersebut? Siapa yang menjawab? Saya. Baik, silakan. Banjir. Ya. Kemudian ada who atau siapa yang terdampak dari banjir tersebut? Siapa yang menjawab? Ya, silakan. Warga dan siswa sekolah. Warga dan siswa sekolah, ya, karena dia terdampak banjir, ya, warga siswanya. Nah, kemudian ada where atau di mana. Silakan, silakan. Rangkas Bitung, Lebak Banten. Ya, karena itu where itu di mana, ya, jadi di Rangkas Bitung, Lebak Banten. Nah, kemudian when, kapan. Siapa? Saya. Ya, silakan. Sabtu sore. Ya, kemudian ada why. Kenapa peristiwa itu? Coba siapa yang ingin jawab? Saya. Silakan. Karena hujan deras selama 3 hari. Ya, karena hujan deras selama 3 hari. Nah, kemudian ada bagaimana. Nah, bagaimana ini adalah runtutan peristiwa tersebut. Jadi ada yang ingin jawab? Diceritakan dari Kita sama-sama jawab, ya. Nah, jadi banjir merendam pemukiman warga dan sejumlah bangunan sekolah di Lebak Banten. Selasa sore, para siswa harus meninggalkan alas kaki untuk berangkat ke sekolah. Nah, karena guyuran hujan deras selama 3 hari membuat aktivitas warga dan para siswa terganggu. Salah satunya di sekolah menengah negeri 1 Rangkas Bitung, Lebak Banten. Seperti itu. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, saya rasa sudah cukup jelas, ya, teman-teman. Baik, kalau begitu terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.